Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sabiqina fil khairat wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Dan mari senantiasa bersalawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gambaran surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Air yang mengalir yang digambarkan sebagai hiasan di dalam surga adalah salah satu wujud kesejukan dan ketenangan, kebahagiaan di dalam surga. Sama pada kesempatan pagi hari ini, kita melihat begitu indahnya taman di tempat yang kita lihat saat ini. Ketika memandang, kita merasa senang, merasa tenang, merasa sejuk, dan salah satu rasa surgawi yang bisa kita rasakan di dunia ini adalah ketenangan, kesejukan dengan hamparan luasnya bumi yang terbentang sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, untuk memperoleh surganya Allah kelak nanti di akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai air, maka mari kita di akhir-akhir Ramadan ini lebih memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ibadah yang bisa kita tambahkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas adalah dengan berzikir dan tafakkur melalui dengan ibadah iktikaf yang diajarkan Nabi kepada kita. Salah satu peristiwa yang pernah atau dialami oleh orang yang naik pesawat, sebelum pesawatnya itu take off, mengangkat badannya dari landasan, biasanya lampu dipadamkan atau minimal diredupkan, kualitas dan temperatur AC dikurangi. Itu sebenarnya untuk apa? Bahkan seluruh penumpang diberikan perhatian untuk mengencangkan sabuk pengaman, untuk berdoa. Artinya bahwa pesawat ketika hendak take off, melepaskan diri dari landasan, butuh tenaga yang kuat, butuh pemusatan kekuatan mesinnya untuk mengangkat badannya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita ingin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, maka butuh usaha yang giat. Maka salah satu usaha untuk kita lebih dekat kepada Allah, pertama dengan senantiasa bertobat, istighfar, dan senantiasa menambah kuantitas ibadah kita. Yang lebih penting lagi adalah mari kita senantiasa bertafakkur, memohon ilham untuk dekat kepada Allah melalui dengan karunia yang ada dan terbentang luas di muka bumi ini. Bahkan kalau kita ingin belajar daripada peristiwa yang terjadi di pesawat, semakin tinggi pesawat itu terbang, semakin jauh jarak antara bumi dan pesawat itu, maka sebenarnya tubuhnya semakin ringan. Ya, meskipun pada saat ingin merubah posisi, dia harus mengeluarkan tenaga, memusatkan tenaga untuk mengangkat badannya lebih tinggi. Tapi ketika dia sudah mengalami posisi tertinggi, maka semakin berkurang gaya gravitasi bumi untuk menariknya ke bawah. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah puncak ibadah, puncak zikir, puncak kedekatan kita kepada Allah, maka bumi yang terkadang mempesona, membuat kita lalai daripada mengingat beribadah kepada Allah, itu semakin berkurang. Dan mudah-mudahan kita bisa merasakan itu
dengan ibadah kita, dengan zikir, dengan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin minim, semakin berkurang daripada pengaruh dunia yang terkadang membuat kita lalai, bahkan menyesatkan kita. Boleh kita tinggalkan dunia untuk janji Allah yang lebih nyata nanti di akhirat. Meskipun mustahil kita meninggalkan dunia, karena dunia inilah sebagai bekal, tempat menanam untuk menuai hasil, untuk memanen di akhirat. Mari kita menanam di bumi yang luas ini untuk kita mengetan, untuk memanen hasilnya di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.